Ada yang menarik dari kitabnya Syekh Yusuf Qaradawi itu, di dalam kitab At-Tariq Ilallah itu, saat membahas apakah istighfar itu berguna ketika seseorang tetap melakukan dosa dan kemaksiatan. Apakah saat orang itu beristighfar lalu kemudian dia masih saja juga melakukan dosa yang sama, apakah punya manfaat? Maka para ahli suluk itu, kata beliau, berbeda pendapat tentang ini. Yang pertama beliau sebutkan tetap bermanfaat secara mutlak. Jadi kalimat istighfar itu tetap bermanfaat secara mutlak. Ada ulama yang mengatakan tetaplah engkau beristighfar walaupun masih juga melakukan dosa. Karena iblis itu menginginkan agar hatimu menjadi putus asa, digoda terus. Kamu itu bohong, beristighfar. Iblis itu menginginkan kamu berhenti untuk istighfar. Padahal kamu tidak tahu pada titik tertentu ternyata engkau akhirnya diampuni oleh Allah dengan istighfar kamu. Maka jangan pernah berhenti untuk istighfar. Jadi ulama yang pertama menyatakan bahwa tetap bermanfaat secara mutlak. Lalu kemudian ada juga ulama yang menyatakan kalau ada orang beristighfar tapi tetap saja melakukan dosa dan maksiat, maka tidak punya manfaat secara mutlak, karena tidak disertai dengan taubat, karena dia mengulangi lagi dosa yang dilakukan. Ini sama saja dengan taubatnya pendusta. Sama seperti pendapat Rabi'ah, al-istighfar yahtaju ilal istighfar. Jadi istighfar yang diucapkan seseorang butuh kepada istighfar lagi. Karena dengan istighfar yang diucapkan itu adalah dusta, maka istighfar yang diucapkan itu juga butuh terhadap istighfar. Maka tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya orang beristighfar lalu kemudian dia tetap melakukan maksiat atau dosa yang sama. Seperti ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang memohon ampunan dari dosa sementara dia tetap melakukan dosa yang dilakukan, maka dia seperti orang yang memperolok-olok Tuhannya. Nah, pendapat yang ketiga menyatakan bahwa tetap ada manfaatnya walaupun tidak mutlak. Yang penting saat dia beristighfar membacanya dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah, jujur dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni.